adalah huruf lin. Nah, di samping huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk, perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah yang di kotak nomor 2. Kalau di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan memahami ilmu tajwid, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga setelah memahami ilmu tajwid Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 198. Jadi di ayat 198 ini kita bagi menjadi 3 bagian. Supaya durasinya tidak terlalu lama, kemudian kita belajarnya itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu Saudara semuanya membaca Al-Quran dapat langsung praktek dengan sendirinya. Jadi ini kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar mengaji Al-Quran dari laisa alaikum sampai mir rabbikum. Jadi dari sini ya, dari laisa alaikum sampai sini, sampai mir rabbikum. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti untuk lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah. Kemudian baris 1 ke atas ini ya, disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kemudian baris 1 ke bawah seperti ini disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Nah, kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau yang seperti ini
seperti ini ya, dan seterusnya itu adalah huruf sukun. Baiklah, yang pertama di sini ada huruf ya sukun ya, laisa dengan alai ini sama nih ya. Pertama di sini ada huruf ya sukun, nih ada huruf ya sukun ya. Huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun ya, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang ya sukun itu kita perhatikan. Tadi sudah kami jelaskan kalau kami mengatakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf ya sukun. Mana huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka huruf yang berposisi sebelah sini, berarti huruf lamnya ini begitu. Ini huruf ya sukun. Nah, kalau baca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun itu berhati-hati. Jadi dibaca lunak ya, dilunakkan ya, mudah saja. Jangan sampai condong ke e. Nah, jangan dibaca laisa alaikum, jangan. Nah, tapi laisa alaikum begitu. Ya, itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai laisa alaikum, nah, jangan. Laisa alaikum dibaca mudah saja, lunak saja. Kemudian ini sama juga, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, maka berhati-hati cara membacanya, jangan dibaca alaikum, ali, jangan dibaca mudah lunak saja. Alaikum seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf jim. Namun sebelum itu kita lihat dulu di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim tanda sukun seperti ini, di depannya huruf jim. Bukan huruf ba, bukan huruf mim di depannya sini, maka berarti ini hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Laisa alaikum junahun an tabtaghu. Jangan dibaca alaikum junah. Jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Alaikum junahun, pendek saja. Alaikum junahun, pendek saja seperti itu ya. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, kemudian di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf nun ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Jadi singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif maka pasangannya adalah tanda baca fathah atau harokat fathah sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar ya. Kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1, 2. Ketukannya itu tergantung juga kepada tempo bacaan kita. Jadi ketukannya itu untuk sarana saja, sarana untuk mempermudah saja kita dalam belajar begitu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu. Nah di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Bukankah ini huruf alif? Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca nih, memiliki harokat, dia memiliki baris, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif dia tidak bisa memiliki harokat. Di sini tanda baca tanwin ya berjumpa dengan huruf hamzah.
Namun sebelum itu kita lihat dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Nomor 1, baris 2 di atas namanya fathatain. Nomor 2, baris 2 di bawah namanya kasrohatain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Contohnya seperti ini. Di sini yang kita temui adalah salah satu tanda baca tanwin, yakni dhammahtain. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Ini tanda baca tanwin, di depannya huruf hamzah. Kita lihat di samping, huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan hamzah, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja, jelas, jangan dipanjangkan. Jadi dibaca junahun antabtagu, junahun antabtagu, pendek saja, jangan dibaca junahun antabtagu. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan ditahan seperti itu. Jadi dibaca pendek saja, junahun antabtagu, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf non sukun, ini huruf non tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf ta. Tadi di awal sudah kami jelaskan ya, barusan sudah kami jelaskan. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya. Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Pertimbangan untuk menentukan hukum itu adalah huruf setelahnya atau huruf di depan nun sukun itu yang kita perhatikan. Ini huruf nun sukun. Kita perhatikan di sini huruf ta. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki akrob. Jadi karena akrob ya, maka cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Akan tetapi kadar samarnya itu dia lebih kuat, jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Kenapa dikatakan akrob? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, jadi cara membunyikannya tuh an. Jadi dia lebih dekat berbunyi n. An tabtagu, begitu. Kemudian di sini ada huruf ba. Huruf ba ini dia sukun. Tanda sukun tuh seperti ini nih. Kita lihat di samping ya. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Kalau dia sukun, cara bacanya dipantulkan. Jadi mantul. Tabtagu, tab begitu, tab. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata. Tabtagu, seperti itu. Atau kalau masih belum paham juga, karena dia berada di tengah bacaan, seperti itu. Tabtagu, gu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang waw sukun, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat di belakang atau tepat sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, sehingga hurufnya ini dibaca panjang. Jadi kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, maka secara singkatnya huruf waw sukun itu pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang, seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Antabtagu fadlam mir rabbikum. Nah, kemudian di sini ada huruf dhad. Ini dia sukun. Hati-hati ketika mengucapkannya, ini sering terjadi nih gitu kan.
Jangan dipantulkan. Huruf dad ini bukan huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan. Jangan dibaca fadlam mir rabbikum. Fadlam, jangan. Huruf dad itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dipantulkan. Fadlam. Nah itu. Jadi jangan dipantulkan. Fadlam mir rabbikum. Nah, kemudian di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping, huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Tanwin berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka karena dia idgham, cara bacanya itu dimasukkan. Karena dia bi gunnah, maka dimasukkan, kemudian juga disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Jadi bunyi tanwin ini masuk ke huruf mim. Jadi dibaca fadlam. Jangan dibaca fadlan mir rabbikum, jangan, tapi langsung masuk ke huruf mim. Fadlam mir rabbikum, didengungkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fadlam mir rabbikum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ra. Nah, kita lihat di samping, huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Cara bacanya dengan cara memasukkan, ya, karena dia bila gunnah, jadi dia tidak digunahkan, tidak didengungkan. Jadi ini dibaca pendek saja, mir rabbikum. Dimasukkan ke huruf ra, jangan dibaca min rabbikum, jangan, tapi langsung dimasukkan ke huruf ra. Jadi huruf nunnya ini langsung dimasukkan ke huruf ra, mir rabbikum, begitu. Kemudian jangan didengungkan, jangan digunahkan, jadi dibaca pendek saja, mir rabbikum. Jangan dibaca min atau mir rabbikum, jangan, dibaca pendek saja, mir rabbikum, begitu. Kemudian huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, sebab dia memiliki harokat fathah. Jadi huruf ra-nya ini dibaca tebal. Ketika kita mengucapkannya, ya, atau melafazkannya, pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka langkah baiknya kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf ini. Baru kita lanjutkan lagi membacanya. Berwaqaf terlebih dahulu, begitu. Berwaqaf lebih utama kalau menemukan tanda waqaf seperti ini. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Sadaqallahul azim.